Shalom Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kita bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kita pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kita. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari, kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu kami ingin memulai segala aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca, buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pada pagi ini. Firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-26 berbunyi demikian. Firman Tuhan: ketika Daud sampai ke Siklak, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Daud sampai ke Siklak, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah keserakahan. Sekali lagi saya mengulanginya. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah keserakahan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, salah satu sifat negatif yang dapat sangat berbahaya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah keserakahan. Mengapa? Karena orang-orang yang serakah akan selalu kehilangan damai sejahtera, mudah tersinggung, mudah marah, bahkan mudah memberontak, sebab jiwanya tidak tenang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang ini akan mudah sekali mencari pelarian ke tempat yang salah, sebab pada dasarnya manusia sangat membutuhkan damai sejahtera, dan damai sejahtera yang asli, yang benar hanyalah di dalam Yesus Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat, iblis mencoba menawarkan damai sejahtera melalui seks bebas, obat terlarang, dan sebagainya yang menyenangkan tubuh kita. Jika kita tidak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, maka kita akan terjerumus dengan berbagai dosa. Orang-orang yang serakah dimanapun dia berada akan dimusuhi orang. Padahal setiap orang adalah makhluk sosial yang butuh untuk diterima apa adanya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak hanya itu saja, orang yang serakah akan membuat seseorang itu cepat kecewa, sebab baginya sulit sekali untuk mengucapkan syukur dengan apa yang ada padanya. Pada akhirnya orang-orang yang serakah akan selalu jauh daripada Tuhan. Janganlah kita hidup dalam keserakahan hari ini.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 26 sampai ayat 31 menceritakan bahwa Daud berhasil merebut kemenangan. Oleh karena itu dia mendapatkan banyak berkat. Tetapi Daud bukanlah orang yang serakah, tanpa diminta dan tanpa dipaksa. Daud mengirim pemberian-pemberian ini kepada para tua-tua di Yehuda. Kita sudah membacanya dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 26. Bukankah ini sikap orang yang luar biasa? Tidak sedikit orang pada zaman ini tidak menjadi serakah, ada banyak juga. Tetapi apa yang menjadi perenungannya bagi kita pada pagi hari ini? Menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa orang dapat hidup dalam keserakahan? Ini yang harus kita renungkan. Sekali lagi saya mengatakannya dengan menyampaikan sebuah pertanyaan bagi kita untuk direnungkan. Mengapa orang dapat hidup dalam keserakahan? Dari bagian firman Tuhan ini saya bisa menyimpulkan. Yang pertama, karena ada sebagian orang Kristen hidup dalam keserakahan dan mereka tidak belajar bersyukur. Yang kedua, karena tidak ada memahami prinsip kebenaran bahwa terlebih berkat memberi daripada menerima. Yang ketiga, karena ada sebagian orang Kristen yang bisa hidup serakah sebab hatinya penuh dengan kejahatan. Yang keempat, karena selalu dijajah dengan pikiran-pikiran negatif. Kalau pikiran negatif selalu ada dalam pikiran kita, maka keserakahan itu pasti ada. Iblis menggunakan pikiran-pikiran jahat untuk hidup dalam keserakahan. Karena itu cepat untuk bertobat, cepat minta Roh Kudus, cepat minta firman Tuhan kendalikan hidup kita hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik. Orang-orang yang serakah tidak punya tempat dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan memberikan kepada kita, menyadarkan kita pada pagi hari ini. Jangan hidup serakah, tapi hiduplah dalam mengucap syukur senantiasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati seisi rumah kami, memberkati orang tua kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati. Jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga mereka. Oh Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana memberikan pertolongan jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayanan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas dari Tuhan karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.